Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Saya mau merekap beberapa pertanyaan ya dari topik yang beberapa ini lagi heboh ya di Max Pro M1, yaitu tentang Android 10 dan juga pertanyaan-pertanyaan basic yang memang masih sering ditanyakan. Jadi langsung aja saya bacakan komentar teman-teman yang ada di tab komunitas dan juga di video-video terbaru di channel Ari Kurniawan 13. Sekaligus saya memberikan beberapa jawaban dan solusinya. Yang pertama, dari Mas Sugianto Lau. Cara cek HP kita ZB602KL itu gimana, Slur? Nah, itu kalau kita di Indonesia itu udah otomatis HP-nya ZB602KL. Jadi tidak perlu bingung apakah dapatnya unit yang 601 atau 602. Atau kalau mau meyakinkan lagi, itu diceknya di dusbox-nya. Di dusbox-nya itu ada. Jadi diperhatikan ya. Oke, yang kedua, ini di video bagaimana cara downgrade Asus Max Pro M1. Dia dari Brian Kece nih. Bang, itu versi Asusnya sama semua, Kak. Maksudnya versi Asusnya sama semua gimana ya? Mungkin di beberapa yang bisa saya tangkap ya. Yang pertama adalah dari build manapun bisa atau enggak gitu ya. Di video yang ini, di video yang bagaimana downgrade Max Pro M1 dari Android 10 beta yang 407 itu khusus jadi yang sudah update ke Android 10 build 407 itu bisa menggunakan firmware yang sudah disediakan oleh Asus. Itu nanti akan dibawa ke build 059. Jadi cara-cara yang ada di video ini atau informasi yang saya bagikan di video ini adalah khusus untuk HP Asus yang sudah di-upgrade ke Android 10 beta build pertama ya, 407. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini dia berbagi, dia udah update ke Android 10 yang terbaru ya, yaitu build 424 dari Three Hooligans. Yang saya rasakan di OS 10 ini cuma segi audio sember, kayak keredam gak ada bassnya. Buat PUBG grafisnya turun satu tahap, buat yang lainnya nyaman-nyaman aja. Oke, jadi dari sekian banyak yang sudah membagikan pengalamannya di Android 10 yang terbaru ini, yang menjadi permasalahan paling sering ditemukan adalah audionya kurang bagus. Kalau yang performa lain itu beda-beda ya, jadi ada yang di gamenya semakin smooth, ada yang performanya semakin bagus, ada yang baterai semakin irit, tapi ada juga yang orang lain yang juga dia mengalami performanya semakin menurun, HP-nya cepat panas, dan baterainya cukup boros. Jadi beda-beda, tetapi yang sama itu selalu di bagian audio. Itu hampir semuanya mengalami. Lalu dari Mas Ilham Celot, dia kayaknya cerita nih. Saya user Asus Max Pro M1 last version 063 dari Pi 063, kemudian diupdate ke Android 10 424. Alhasil data nggak kehapus. Nah, berarti yang mau coba nih yang kemarin tanya dari build 063 bagaimana, itu aman ya. Seperti update biasanya, tapi yang ini cuma agak lama. Mungkin karena dia update-nya adalah bukan build ya, tapi OS dari 9 ke 10. Jadi sudah wajar kalau itu lama. Dan pertama-tama memang suaranya sember, bindeng gak ada bass. Kemudian dia restart HP dan semua masalah hilang, suara kembali normal. Oke, jadi yang ini dia tidak mengalami suara sember ya, dan hanya di awal aja. Mungkin buat teman-teman yang masih suaranya bermasalah atau audio yang bermasalah, coba di restart ya. Lalu dari Mas Dwi Yoga, dia tanya di postingan Android 10 ini di tab komunitas ya, itu biar bisa kelihatan kecepatan internetnya gimana. Kalau speedmeter itu kayaknya pakai aplikasi pihak ketiga ya, kalau bawaan itu masih belum bisa. Berikutnya yang ini tanya di video build 063 Android Pi, galeri gue gak bisa dibuka. Nah, mungkin pernah ada kesalahan dari user atau juga crash dari aplikasinya sendiri. Solusinya pertama bisa dihapus saja ya, hapus saja. Lalu setelah itu coba dicek ada update atau enggak di Play Store. Mungkin itu aja sih kalau masalah-masalah seperti ini. Nah, ini dia dari Mas Baang 182. Kok aku baru ada notif yang build 063 ya? Nggak apa-apa, memang kayak gitu. Teman saya kemarin di kantor juga baru, mungkin 5 hari ini ya, baru 5 hari terakhir baru dapat 063. Karena memang secara ini nggak bareng ya, jadi giliran gitu kan ya. Servernya kan tetap terbatas, jadi dia ngasihnya mungkin per tahap. Dalam kurun waktu 1 minggu ke sini yang dikasih siapa kayak gitu. Jadi jangan khawatir, tetap semuanya dapat kebagian semua.
Dari Master Unknown, dia masih di komen di Android 10 Zenfone Max Pro M1 build 424. Bas hilang di build 424, auto downgrade lagi ini mah. Nah ini mungkin ya ini permasalahan yang banyak dialami ya. Jadi coba tadi kan di atas ada tuh yang restart HP-nya bisa normal kembali. Di restart ya, bukan di reset. Lalu berikutnya dari Mas Dio Pratama. Punya gue kok kadang ada pemberitahuan waktu dan tanggal gak sesuai gitu, padahal udah di auto semua. Gimana bang atasinya? Oh iya, barusan lewat F-Auto udah update baru aja, tapi ya gitu waktu dan tanggal sama aja sering keluar. Saya waktu itu pernah mengalami juga yang jadi notif di layar utama itu notif untuk pengaturan waktu dan waktu otomatis ya dari jaringan. Tidak ada solusi tertentu sih, kalau saya cuma diikutin aja yang ada di layar atau enggak dikeluar gitu juga udah hilang. Tapi nggak tahu ya kalau beberapa HP memang nggak mau hilang notif itunya. Terus ini tanya di cara enable kamera to API dari Mas Santi Coach Krismon. Ini ada ngaruhnya ke sistem nggak Mas untuk enable kamera to API? Ya untuk enable kamera to API itu menurut saya sih aman ya, karena dia tidak perlu unlock bootloader dan juga tidak perlu root plus tidak perlu pasang to RP. Jadi cukup menambahkan atau mengenablekan kamera to API-nya. Jadi itu aman karena kamera to API itu sudah ada di bawaan HP-nya dan itu pilihan buat user mau di unlock atau tetap di disable seperti normalnya defaultnya. Seperti itu. Oke, ini ada yang berbagi lagi. Oh, enggak, ini dia kayaknya mengeluh sih. Saya baca ya dari HM123 H123. Bang, cara atasi baterai error gimana? Baterai saya error padahal baru beli. Errornya kayak gak bener gitu bang. Presentasinya di gua cas cepet banget. Sumpah 20 menit itu udah 60 lebihan. Gak sampai 1 jam udah 100%. Habisnya parah 80, 45 itu lama seperti baterai biasa. Terus 450 cepet parah. Sumpah itu saya pas baterai 30 reset tinggal 11 itu katanya tidak akurat yang baterainya harus dikalibrasi, tapi saya nggak tahu caranya. Tolong solusinya bang, please jawab, udah gak tahan sama baterai. Oke, untuk kalibrasi baterai ya, ini saya sambil balas di sini. Gunakan baterainya sampai habis 0%, diamkan HP beberapa menit, lalu charger sampai penuh. Oke ya, untuk kalibrasi baterai rata-rata seperti itu, tapi itu tidak selamanya atau tidak selalu berhasil. Kalau memang itu HP baru, masih garansi, digaransikan aja nggak apa-apa, masih bisa. Jadi kita nggak tahu kasusnya seperti ini karena HP yang udah lama atau memang penggunaannya bagaimana kan kita nggak tahu, tapi dia hanya mengeluhkan permasalahannya seperti itu. Jadi solusinya itu aja ya mungkin. Ini dari dia nanya di postingan video yang Zenfone Max Pro M2 kemarin, MVP Johans. Limitless gaming lu pakai jaringan provider, auto merah terus ping lu. Pengalaman pakai ini HP 4 bulan udah gajian lagi auto kejual ya. Saya nggak mengalami sih ya pakai Max Pro M2 kemarin, pakai Telkomsel ya, nggak ada ping merah sih. Dan di Max Pro M1 itu memang sering sih beberapa kali, apalagi kalau pakai jaringan yang emang nggak kuat gitu ya. Oke. Terus ini nih ada lagi nih dari Mas Labib Musta. 063 parah, cepat panas, baterai boros, charger lama banget gak penuh-penuh. Jam 4 gue cas, jam 8 belum penuh, padahal HP saya off kan. Parah, build 063 masih enak di 061. Bisa downgrade aja gak? Ya kalau mau downgrade silahkan. Gunakan dulu selama 1 minggu. Nanti bisa tahu hasilnya. Yang pasti
Ya, memang beberapa ada yang komplain juga dari 061 ke 063 itu, di 063 itu lebih banyak kekurangannya ya. Tapi itu nggak semua sih, hanya beberapa aja. Biasanya yang kayak gitu harus kita gunakan aja seperti biasa selama 4 sampai 5 hari lah. Pakai aja dulu. Kalau perlu ya pakai kalibrasi baterai gitu ya. Dan misalnya ada beberapa aplikasi yang memang nggak dipakai dan berjalan di latar belakang, itu dihapus aja. Saya sering lihat screenshotan teman-teman yang ngirim lewat di DM Instagram ini ya. Itu biasanya ada di panel notifikasi atas itu mereka menggunakan banyak sekali kayak cleaner seperti itu ya. Padahal itu nggak perlu loh, kalau pakainya Android stock kayak gini menurut saya nggak butuh pakai yang seperti itu. Oke, yang dari YouTube sepertinya cukup sih. Ini saya baca yang dari Instagram. Oke, ada yang tanya lagi nih. Dari Mas, nama akunnya ya, Goblok Aku ID. Aku mau root bang, makanya pasang 2RP. Tapi gak bisa, coba pasang kamera atau API juga. Apa Android 9 terbaru berpengaruh? Atau gara-gara saya unlock bootloader? Oke, kalau yang masalah 2RP, silakan mampir ke channel Gazadroid. Di sana lengkap sih. Saya juga waktu itu belajar UBL, root, dan beberapa kali pasang custom ROM ya. Saya belajar di sana. Yang dia permasalahkan adalah dia mau root dan pasang 2RP. Oke, langkah pertama kalau mau root itu harus unlock bootloader ya. Pertama itu harus unlock bootloader, kedua harus pasang TWRP. Dan langkah root itu saya jujur belum pernah melakukannya. Tapi kalau untuk pasang custom ROM itu tidak perlu root, jadi cukup UPL dan TWRP. Untuk pasang custom ROM-nya itu gampang banget, hanya melalui TWRP itu udah bisa. Kalau kamera to API menurut saya nggak ngaruh ya, itu Android 9 atau Android 8. Kalau di build terbaru saya belum coba memang, tapi terakhir itu saya coba untuk enable kamera to API di build 059 kalau nggak salah. Itu masih normal, masih seperti biasa. Dan kalau memang kalian nggak bisa untuk enable kamera to API, coba signature drivernya itu di Windows-nya itu dimatikan dulu ya. Jadi kalian pakai mode, maunya cari aja nonaktifkan signature mode itu. Nanti kalian bakal diarahkan ke mode yang tidak aman gitu ya. Mode tidak aman itu maksudnya driver kayak ADB dan lain-lain itu diperbolehkan jalan dengan normal di situ. Biasanya permasalahan sih di situ aja. Oke, yang kedua, nih dari Mas K Zarnadif. Kalau upgrade Android itu bisa hilang data-data kita nggak? Oke, kalau update Android itu misalnya dari Android Oreo mau ke Pie, selama kalian update-nya itu melalui FOTA dan melalui update manual yang benar, itu nggak akan hilang data-datanya. Hanya saja kalau buat jaga-jaga ya di backup lah. Backupnya gampang. Data-data yang penting itu kan yang biasanya hilang dan kita lupa backup ke Google Drive atau apa, itu adalah foto, video, dan juga file-file penting pekerjaan. Misalnya kalian tinggal pindahin ke SD card aja, nanti SD cardnya dilepas ketika mau update. Nah, kalau data-data kayak kontak, terus aplikasi WA dan lain-lain itu kan bisa bisa dilakukan nanti diinstal lagi gitu. Diinstal lagi, kalian login ke akun tersebut, semua datanya akan balik gitu ya. Itu kalau data-data aplikasi. Kalau saya sih seperti itu metodenya. Jadi tidak tidak semua full, semuanya itu di backup melalui online, itu akan memakan banyak waktu dan kuota tentunya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, datanya itu aman, yang penting kalian tidak update-nya melalui TWRP misalnya, atau update melalui recovery ya, melalui menu recovery itu ada kemungkinan salah pencet atau apa, reset data dan lain-lain, itu bisa jadi. Tapi kalau melalui update manual seperti biasa dan juga melalui FOTA itu aman, data nggak bakal hilang. Oke, ada lagi dari Mas Alik 599. Dia masih mengeluhkan masalah baterai juga. Boros banget katanya. Pemakaian sudah setahun. Oke, sudah setahun. Jadi saya nggak heran sih kalau udah setahun lebih itu. Ya pasti seperti itulah, nggak akan seperti baru terus gitu. Jadi saya menyarankan di sini untuk ganti baterai. Baterai yang bagus itu bagaimana? Silakan cari di toko-toko online tuh banyak. Di situ
banyak yang jual ya, harganya beda-beda, pasti harganya beda karena ada yang dari 68 ribuan sampai 150 atau 160 ribu. Saya sih belum pernah ganti baterai Max Pro M1 dan beli secara langsung itu belum pernah, tapi tipsnya adalah baca ulasannya, jangan jangan melewatkan beberapa komentar-komentar penting ya di situ. Kalian cari aja komentar yang kira-kira dia juga memasang foto barangnya itu gimana, bagus apa enggak pengirimannya, seperti itu. Minimal ada feedback yang bagus dari pembeli sebelumnya. Oke, dari CyberOps ini yang sering ngasih informasi ya, aplikasi nama Instagramnya cyber.ops_. Dia bilang kalau Android 10 itu sudah bakal mulai ada FOTA-nya itu mulai 6 Mei. 6 sampai 6 Mei ya, berarti ini udah tanggal berapa ya? Berarti udah mulai kemarin harusnya. Kemungkinan besar sih ya dalam waktu dekat lah ya, update FOTA-nya itu Android 10 build 424 itu bakal nongol di Indonesia FOTA-nya. Karena di website sudah ada ya, jadi ya tinggal ditunggu aja. Terus dari ini informasi lagi dari Mas Dimas Saputra ya, dia nanya dulu nih, Bang, Android 8 ke Android 9 apa bisa hilang datanya kalau update? Enggak, aman ya, tetap aman. Yang penting urutan aja kalian update-nya, jangan dari 334 kalian update langsung ke 340. Saya sih belum pernah, tapi itu cukup berisiko. Jadi ngikutin aja urutannya. Misalnya itu kan kalau udah di build 334 itu cek FOTA itu biasanya udah ada tuh nongol. Paling update 2 kali langsung mentok di 340. Terus kalian update manual ke PA itu build 053 atau dicek lagi FOTA-nya itu biasanya udah ada build 053 atau 055. Jadi ikutin aja perintah-perintahnya di situ. Terus ini nih, ada yang nanya lagi, Bang, saya mau tanya kemarin dari Atayaf Zam 140419. Bang mau tanya, aneh kan kemarin habis update Android 9 ke 10 dari build 063, banyak bugnya terutama yang paling ganggu itu charge-nya lama. Sekarang mau downgrade ke Android 9 pakai SD card, jika pakai OTG flash apa bisa? Oke, yang udah di build 424 yang mau downgrade, saya sih belum tahu ya caranya yang bagus itu gimana supaya kalian downgrade-nya itu nggak terlalu jauh ke Oreo misalnya. Jika kalian sudah menemukan file AFT-nya, AFT Android Pie misalnya, build 055 atau 057, kalian bisa langsung tuh menggunakan file AFT tersebut. Caranya menggunakan PC, itu gampang banget tuh. Kalau cara downgrade-nya sudah ada di channel ini, kalian bisa cari ya. Sejauh ini yang saya tahu itu downgrade ke AFT yang saya punya ya, yang di YouTube saya ini di Oreo build 334. Mungkin baru sebatas itu. Tapi saya pernah baca artikel untuk AFT itu sudah ada yang build 340 sama Android Pie 053. Itu untuk AFT. Jadi nggak kejauhan nanti kalau misalnya kalian mau update ke build tertentu lagi. Oke, ini saya paskan 20 menit ya. Oh, ini nih. Dari Mahardika 619. Dia nanya, Bang, mau nanya kenapa habis pembaruan Asus Zenfone Max Pro M1 yang baru ini kenapa fingerprintnya jadi delay, padahal penyimpanan masih banyak. Dulu di build 061 oke-oke aja, tapi di build 063 tanpa kenapa fingerprintnya lambat gitu, delaynya keras banget. Oke, beberapa memang mengalami ya yang kayak gitu. Jadi ini kemungkinan besar sih dari HP-nya juga ya, dari hardware yang digunakan itu tidak begitu bagus. Dan kalau menurut saya bug dari OS-nya juga nggak begitu ngaruh deh. Entah saya belum tahu pastinya sih kenapa fingerprintnya jadi melambat seperti itu. Tapi biasanya kalau mau clean install itu setiap install kalian reset HP-nya dan akan menjadi normal kembali sih. Kalau saya selalu begitu ya, misalnya habis update itu saya hapus semua data, reset pengaturan pabrik. Jadi nanti fresh HP-nya, nggak membawa beban aplikasi yang begitu banyak. Nanti kan kita tinggal install tuh aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan itu apa aja, kayak gitu. Oke.
Terima kasih sudah menonton, mungkin itu dulu. Semoga membantu teman-teman yang masih mempertanyakan banyak hal mengenai Android 10 dan beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai Max Pro M1. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.